Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Jadi dia itu nanya gimana caranya PDKT sama cewek yang baru aja putus. Nah kalau kalian misalkan punya pertanyaan, kalian juga bisa nge-DM gue atau kalian bisa kirim WhatsApp ke gue. Nanti gue akan bikinkan video dan juga pembahasannya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan dulu gebetan ini benar-benar putus atau tidak. Karena biasanya bocah-bocah itu kan ya awalnya dia putus tapi nanti balikan lagi. Nah saran gue, waktu yang tepat untuk nunggu dia adalah 1 sampai 3 bulan. Biasanya kalau 1 sampai 3 bulan ini mereka nggak balikan lagi berarti mereka ini benar-benar putus. Nah anggap aja gebetan ini memang benar-benar putus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus siapkan yaitu value yang ada dalam diri kita. Lo nggak bisa PDKT sama cewek tanpa lo tuh mengetahui apa kelebihan dan kekurangan lo. Gue sering banget lah menjelaskan apa itu value. Intinya lo harus punya kelebihan, intinya lo harus punya sebuah nilai kebermanfaatan sehingga cewek itu mau sama kalian. Bentuknya macam-macam lah, bisa fisik, bisa status, bisa harta, bisa skill, keterampilan, ataupun karakter kalian sebagai laki-laki. Nah anggap aja kalian sudah memiliki value atau kelebihan pada diri kalian. Yang kedua, saran gue adalah kalian harus tahu dulu cowok sebelumnya itu seperti apa. Kenapa kita harus tahu cowoknya dulu gitu? Kalau misalkan kalian bisa tahu mantannya dia atau cowoknya dia yang dulu itu lebih bagus. Karena apa? Karena kita akan tahu, oh cowoknya yang dulu atau mantannya dulu itu punya kelebihan seperti ini dan kekurangan seperti ini. Sehingga kita akan bisa mengukur, oh dia itu punya kelebihan ini, oh dia punya kekurangan ini. Sehingga lo bisa counter itu semua. Sehingga lo itu bisa menjadi cowok yang lebih hebat, lebih keren daripada mantan-mantannya dia. Misalnya gini, mantannya dia itu misalkan lulusan SD. Sedangkan lo adalah lulusan S1, S2, atau bahkan lo lulusan anak SMK atau anak SMA. Dari situ aja udah kelihatan bahwa value lo lebih tinggi di bidang pendidikan. Misalnya cowok sebelumnya itu belum dapat pekerjaan dan lo sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Itu juga sebuah kelebihan bro. Sehingga cewek mungkin akan lebih prefer ke lo. Nah di samping itu kalau misalkan kalian itu juga tahu apa penyebab dia putus itu lebih bagus lagi. Misalnya penyebab dia putus itu karena cowoknya ini mungkin sering ngerokok sembarangan. Nah lo sebagai cowok yang mau PDKT sama dia lo harus mempersiapkan hal ini. Misalkan lo seorang perokok pun lo harus bisa istilahnya mengendalikan diri. Jangan ngerokok sembarangan. Misalkan seperti itu contohnya. Nah contoh lain misalkan dia itu putus sama cowoknya karena mungkin cowoknya ini suka main kasar atau mungkin perilakunya kurang terpuji. Nah lo bisa istilahnya menjadikan itu sebagai pembelajaran sehingga ketika lo PDKT sama dia lo harus jaga perilaku kalian. Contoh lagi misalkan cowok yang sebelumnya ini jarang banget dandan, mungkin dia tuh juga jarang skincarean, terus kalau misalkan ketemu dia urakan gak rapi, maka lo bisa perbaiki hal itu semua. Jadi ketika lo PDKT lo itu harus tampil yang rapi, tampil yang keren, tampil yang wangi. Nah pertanyaannya kalau misalkan lo nggak tahu mantannya dia seperti apa dan lo juga nggak tahu masa lalunya dia seperti apa, ya udah lo bertindak sebagai seorang pria yang sejati aja. Lo misalkan kenalan sama dia atau mungkin lo ngechat dia, ajak dia ketemuan. Tapi ketika lo ngajak dia ketemuan, lo sudah menawarkan. Misalnya lo pengen ketemuan di cafe ini jam sekian. Terus misalkan lo juga bisa mengajukan atau menawarkan gue yang jemput lo nanti pulangnya jam sekian dan lain sebagainya. Jadi lo persiapkan segala sesuatunya ketika first date itu lo yang harus persiapkan. Kalau misalkan cewek ini bilang, gimana kalau kita pindah di cafe ini aja, ya nggak masalah. Yang paling penting adalah kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah pria sejati, kita adalah pria yang dominan. Dimana sebelum cewek ini menawarkan sesuatu, kita yang menawarkan. Jadi kita menawarkan kita akan first date di sini, tapi kalau misalkan cewek ini
nggak mau dan dia minta dialihkan ke kafe yang lain ya nggak masalah. Yang terpenting adalah kita sudah punya rencana, kita sudah menunjukkan dominasi kita. Dan ketika lo ketemuan sama dia first date, yang kalian bahas ya seputar hal-hal yang biasa-biasa dulu lah. Misalkan lo tanya kegiatan dia sehari-hari, mungkin lo bisa nanya kenapa dia milih kafe di sini gitu. Lo juga bisa nanya mungkin dia pakai jam tangan yang bagus, lo bisa nanya itu. Mungkin pakaiannya bagus, lo juga bisa nanya itu. Atau lo juga bisa nanya istilahnya kalau misalkan dia kuliah atau mungkin kerja, lo bisa nanya hal tersebut. Di samping itu lo juga harus bisa istilahnya tipis-tipis untuk memuji dia dan juga bercanda sama dia. Nah kalau misalkan cewek ini nggak mau dijemput dan kita ketemuan di kafe aja ya nggak masalah. Ketika lo ketemuan sama dia di kafe, lo langsung memperkenalkan diri dan juga lo harus salaman sama dia. Ketika lo salaman sama cewek ini, lo tatap matanya dia. Baru kemudian kalian bisa duduk. Kemudian kalian bisa ngobrol sesuai dengan apa yang gue sampaikan di video yang awal tadi. Kalau misalkan dia nggak mau pegangan tangan lo, itu sudah sebuah kode bahwa cewek ini mungkin masih jijik sama kalian. Tapi nggak masalah. Setelah itu kan kalian akan ngobrol dan ketika ngobrol itu lo harus lihat apakah kalian itu ngobrolnya nyambung atau tidak. Kalau nyambung ya bagus. Di situ kalian bisa ya ngobrol basa-basi. Setelah itu kalian mungkin akan pulang dan ketika pulang itu malam harinya lo bisa ngechat dia. Maka langkah selanjutnya adalah lo ngechat dia ketika mau tidur. Misalkan jam 9 atau mungkin jam 10 gitu. Kemudian lo bilang bahwa lo itu berterima kasih sama cewek tersebut karena dia mau ketemu sama lo. Kalimatnya gimana bro? Kalimatnya sebenarnya gampang dan sederhana. Gue akan contohkan seperti ini. Makasih ya, by the way gue hari ini seneng banget bisa ketemu sama lo dan bisa ngobrol-ngobrol sama lo. Gue harap kita bisa hangout lagi, mungkin kita akan hangout lebih seru lagi, mungkin kita bisa jalan ke pantai, nonton bioskop, atau mungkin kita bisa ke wisata alam. Karena gue tahu beberapa wisata alam yang keren banget dan instagramable. Contohnya seperti itu, kalian bisa lakukan atau kalian bisa improvisasi sendiri. Intinya ketika lo abis first date sama cewek, lo harus bilang makasih sama dia karena dia mau bertemu sama kita. Nah biasanya di sini cewek itu akan merespon dua. Kalau misalkan dia nggak tertarik sama lo, dia nggak akan balas chat itu. Kalau misalkan dia mungkin ada rasa ketertarikan, dia akan bales. Dan balesnya ini biasanya dia akan mengungkapkan hal yang sama. Ada juga cewek yang mungkin masih 50-50. Dia akan bales, ya makasih juga ya hehehe atau seperti apa. Biasanya cewek akan balas seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia akan skip lo. Kemungkinan yang kedua dia tertarik sama lo. Kemungkinan yang ketiga dia masih 50-50. Ya kalian bakalan jadi temenan aja gitu. Catatannya adalah ketika lo PDKT sama gebetan yang mungkin baru putus, jangan sekali-kali kalian membahas tentang mantannya dia. Kecuali dia yang mulai. Kalau misalkan dia tiba-tiba mulai membahas mantan ya lo bisa respon. Tapi jangan sampai lo memulai pembahasan tentang mantan. Karena apa? Karena dia baru putus. Nah lo bisa lakukan dan coba trik ini dan semoga kalian bisa berhasil. Cukup itu yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian masih punya pertanyaan langsung aja WA nomor gue. Dan kalau kalian pengen tips romansa yang lebih dalam, lebih detail, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa bahagia, salam pria bertumbuh dan semangat bro.